Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dudi selaku dosen mata kuliah manajemen bisnis. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang udah kami buat yang berjudul peningkatan efektivitas komunikasi internal sebagai dasar pengambilan keputusan di UKM. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan bisnis, sekaligus untuk memahami bagaimana peran komunikasi internal dan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan di unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut UKM. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus Ramadan selaku ketua dan moderator di presentasi kali ini dengan NIM 64251323. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidana dari Fandi dengan NIM 64251649 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humaira Aulia dengan NIM 64251-738 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Jibira Medeni dengan NIM 642516 sebagai anggota dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahra dengan NIM 64251817 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maulia Junior dengan NIM 64251740 sebagai pemateri. Oke, sebelum ke materinya, izinkan saya menyebutkan poin-poin apa saja yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang kelima ada manfaat penelitian, yang keenam ada landasan teori, dan yang ketujuh ada model pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedelapan ada contoh kasus UKM, yaitu Kafe Mahasiswa Inovasi atau KMI. Nah, yang kesembilan ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ingin melanjutkan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu latar belakang. Setiap organisasi termasuk UKM membutuhkan komunikasi yang baik antar anggota agar kegiatan berjalan lancar dan tujuan organisasi tercapai. Namun, dalam praktiknya banyak UKM yang masih menghadapi masalah seperti informasi tidak sesuai gitu, adanya berkomunikasi antar anggota, perbedaan pendapat yang tidak tersalurkan dengan tepat, serta penggunaan media komunikasi yang belum efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk komunikasi internal yang diterapkan di UKM saat ini. Yang kedua, seberapa efektif komunikasi tersebut dalam mendukung kegiatan organisasi. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang keempat, bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap proses pengambilan keputusan di UKM. Saya akan menjelaskan poin tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas komunitas internal yang berjalan di UKM, untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mengaruhi efektivitas komunikasi internal. Terus ada untuk menganalisis bagaimana komunikasi berperan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin manfaat penelitian. Hasil dari manfaat penelitian ini dapat membantu memahami pentingnya komunikasi yang terbuka, cepat, dan saling menghormati. Selanjutnya adalah pembahasan atau landasan teori. Pengertian peningkatan efektivitas komunikasi internal. Peningkatan efektivitas komunikasi internal adalah usaha sistematis untuk memperbaiki alur pertukaran informasi, ide, dan umpan balik di dalam organisasi agar setiap pesan tersampaikan dengan jelas dan dipahami oleh semua anggota. Komunikasi internal yang baik menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan melibatkan semua pihak. Lalu ada indikator efektivitas komunikasi internal. Menurut Ken Duncan tahun 1978, komunikasi dikatakan efektif apabila informasi yang disampaikan akurat dan relevan. Proses penyampaian cepat dan tepat waktu, anggota aktif berpartisipasi dalam komunikasi dua arah, dan semua pihak memahami alasan dibalik setiap keputusan.
Lalu ada upaya peningkatan komunikasi internal. Menurut Luthans tahun 2011, cara untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah dengan menerapkan komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota, mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi kegiatan, menggunakan teknologi komunikasi seperti aplikasi grup atau platform kolaborasi, membangun budaya komunikasi yang terbuka agar setiap anggota merasa dihargai. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu model pengambilan keputusan berdasarkan model Herbert A. Simon. Herbert A. Simon memperkenalkan model IDC, yaitu Intelligence, Design, dan juga Choice, yang menjelaskan tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adalah tahap intelligence atau kecerdasan. Pada tahap ini, organisasi mengumpulkan data dan mengenali masalah yang dihadapi. Tujuannya untuk memahami situasi dan faktor penyebab masalah secara menyeluruh. Yang kedua yaitu adalah tahap desain atau perencanaan alternatif. Setelah masalah teridentifikasi, organisasi merancang berbagai alternatif solusi. Di sini diperlukan komunikasi yang baik agar ide-ide kreatif dapat dikembangkan bersama. Yang ketiga yaitu adalah tahap choice atau pemilihan alternatif terbaik. Pada tahap ini adalah pemilihan solusi yang paling efektif berdasarkan pertimbangan manfaat, biaya, dan juga risiko. Keputusan yang diambil harus disepakati dan dipahami oleh semua anggota agar pelaksanaannya berjalan lancar. Yang keempat yaitu adalah tahap implementasi atau pelaksanaan. Setelah keputusan dibuat, tahap selanjutnya adalah melaksanakan dan memantau hasilnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah keputusan tersebut berhasil atau perlu diperbaiki. Selanjutnya ada contoh kasus UKM Cafe Mahasiswa Inovasi atau KMI. Dalam contoh penerapan ini, UKM KMI menghadapi masalah miskomunikasi antar anggota, seperti jadwal shift yang tidak sampai semua anggota, informasi stok bahan yang terlambat, dan kerugian akibat kesalahan koordinasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Tahapan intelijen, mengumpulkan data dan menganalisis penyebab miskomunikasi. Hasil 65% anggota sering terlambat menerima informasi penting. Tahapan kedua adalah tahapan desain, merancang 3 alternatif solusi, yaitu menggunakan aplikasi kolaborasi atau gratis, menetapkan rapat rutin, dan menggabungkan keduanya. Yang ketiga, tahap choice, memilih alternatif ketiga karena paling efektif dan efisien. Keempat, tahap implementation, menerapkan sistem komunikasi baru dan melakukan evaluasi bulanan. Hasilnya, efektivitas komunikasi meningkat hingga 60% dan kegiatan UKM menjadi lebih terkoordinasi. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal yang efektif merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan organisasi mahasiswa. Dengan komunikasi yang baik, informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan jelas, partisipasi anggota meningkat, dan keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran. Materi selanjutnya ada saran. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal di UKM, gunakan media komunikasi digital yang terintegrasi. Lakukan rapat rutin dan evaluasi berkala. Ada kala pelatihan komunikasi dan kepemimpinan bagi pengurus. Bangun budaya keterbukaan dan saling menghargai di antara anggota. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.